kabar pemirsa? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kembali Sapa Pagi hadir di hadapan Anda bersama saya Intan Nafisa. Di episode kali ini pemirsa, kita akan membahas tentang kesehatan syaraf dengan tema Sehat Syarafku, Lancar Aktivitasku. Kita sering mendengar ya pemirsa, kalau banyak sekali penyakit-penyakit yang menyerang saraf. Contohnya seperti stroke, habis itu ada infeksi otak, ada saraf kejepit, dan ada juga epilepsi atau kejang. Nah, mesti pemirsa di rumah penasaran kan bagaimana sih sebenarnya penanganannya? Apakah bisa disembuhkan? Nah, telah hadir di studio dokter kita, dokter saraf dari RSUD Campur Darat, Dr. Yuda Baskara. Langsung saja kita sapa pemateri kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Dr. Yuda, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Alhamdulillah baik ya dokter ya. Baik, Oke. yes. Jadi pemirsa, Dr. Yuda Baskara ini adalah dokter spesialis syaraf ya dokter, yang setiap hari bekerja di RSUD Campur Darat ya. Gini dokter Yuda ini kan seorang dokter spesialis saraf ya dok ya. Sebenarnya ini dokter spesialis saraf itu menangani apa saja dok? Ya, jadi sebenarnya banyak kasus atau banyak penyakit ya yang kami tangani khususnya di bidang saraf. Mungkin yang paling sering terdengar di telinga masyarakat atau banyak kasus mungkin yang pertama itu stroke. Stroke itu juga banyak, baik itu stroke sumbatan atau stroke perdarahan. Lalu juga ada kejang atau epilepsi. Lalu juga ada juga seperti infeksi otak, lalu juga ada yang tadi sudah disebut seperti saraf kejepit atau nyeri punggung bawah. Itu sebagian besar kasus yang sangat banyak. Mungkin selain itu juga ada seperti gangguan autoimun yang menyerang sistem saraf, itu juga kejadiannya juga cukup banyak. Banyak sekali ya dok ternyata. Jadi banyak pemirsa dokter saraf itu menanganinya. Nah, yang menarik ini dok, stroke. Sering nih dok, Intan itu dengar tetangga-tetangga Intan itu loh si A kena stroke. Nah, kena stroke maksudnya ya dok ya. Kita sambil bercanda ya dok ya. Sebenarnya stroke itu penyakit apa sih dok? Iya, jadi gini, mungkin stroke itu kejadiannya sangat banyak ya, terutama di lingkungan sekitar kita. Mungkin kalau saya jelaskan secara awam, mungkin stroke itu merupakan otak yang kekurangan oksigen gitu aja ya. Otak kekurangan sel darah merah sehingga otak itu akan mati. Ya. Baik itu tersumbat atau baik itu pembuluh darahnya yang pecah. Jadi itu tadi semua yang disebut dengan stroke. Stroke ini kayaknya banyak juga ya dok macamnya ini dok ya. Iya. Apa aja sih dok sebenarnya? Jadi stroke itu dibagi menjadi dua ya. Jadi yang pertama ada stroke sumbatan atau yang biasa kami sebut dengan stroke iskemik. Yang kedua ada stroke perdarahan. Nah, kedua hal ini kejadiannya sangat banyak. Mungkin kalau beberapa kasus yang paling banyak ditemukan mungkin lebih banyak yang stroke sumbatan daripada stroke perdarahan. Karena tingkat risiko dalam tanda kutip kematian itu juga lebih tinggi di stroke stroke perdarahan gitu. Luar biasa sekali, berarti ada dua ya pemirsa ya jenis stroke-nya. Diingat-ingat, ada yang karena penyumbatan dan karena perdarahan ya dok ya. Nah, itu kenapa dok kok bisa muncul nih dok? Biar nanti Intan sampaikan ke tetangganya Intan, biar rumpiknya itu ada manfaatnya gitu dok. Iya, jadi mungkin stroke itu tidak, mungkin dia akan muncul mendadak ya. Tapi sebenarnya itu sudah terjadi beberapa waktu sebelumnya, mungkin dari gaya hidup pasien yang kurang benar dari segi makanan atau lifestyle-nya, banyak duduk, kurang aktivitas, mungkin konsumsi garam yang berlebihan sehingga meningkatkan tekanan darah, lalu juga konsumsi rokok, itu juga semuanya berpengaruh terhadap kejadian stroke seperti itu. Luar biasa sekali. Iya. Kebanyakan konsumsi garam. Iya. Jadi kalau masak jangan banyak-banyak ya ibu-ibu garamnya. Baik dokter, sebenarnya kalau orang dikatakan stroke itu ada gejala apa aja nih dok yang muncul nih dok? Oh iya. Jadi gini, mungkin sebagai penanda ya Bapak Ibu sekalian, jadi beberapa gejala stroke yang awal yang sering terjadi pada masyarakat itu yang pertama mungkin bisa kita lihat dari mungkin senyum pasien terlebih dahulu ya. Senyum pasien kita minta senyum apakah mulutnya simetris atau tidak antara kanan dan kiri. Yang kedua, kekuatan motorik atau kekuatan tangan atau kaki. Biasanya beberapa kasus pasien mengalami lumpuh separuh badan.
Lalu juga ada gejalanya seperti sulit bicara, ya, bicaranya menjadi pelo atau cedal, itu juga merupakan gejala dari stroke. Mungkin yang lebih parah tiba-tiba mengalami penurunan kesadaran, baik itu mendadak, biasanya sering dari bangun tidur tidak bisa dibangunkan, atau mungkin pada saat di kamar mandi atau saat aktivitas tertentu seperti itu. Luar biasa sekali. Berarti kita harus sering latihan senyum ya dok ya. Kita harus ukur senyum kita apakah simetris atau enggak gitu ya pemirsa ya. Luar biasa sekali. Mesti nih dok yang ditanyakan pemirsa di rumah, sebenarnya bisa nggak sih diobati? Kalaupun diobati apa nih pengobatannya nih dok? Jadi gini, stroke itu sebenarnya ada waktu tertentu untuk menyelamatkan otak ya, khususnya stroke sumbatan. Jadi kalau memang Bapak Ibu di rumah ada keluarga atau tetangganya yang mengalami gejala gambaran seperti stroke, itu saya sarankan dari dokter spesialis saraf secara nasional juga menyarankan bahwa segera datang ke rumah sakit maksimal sebelum 4 jam kejadian. Karena apa? Itu dari 4 jam itu juga bisa diselamatkan dengan obat-obatan tertentu. Namun apabila sudah mengalami lebih dari 6 jam, tetap saya sarankan juga ke rumah sakit untuk diberikan obat-obatan mungkin yang tidak seagresif pada saat kurang dari 4 jam tersebut. Gitu. Luar biasa sekali. Jadi semakin cepat diketahui, semakin cepat dibawa ke rumah sakit, semakin baik gitu ya dok betul, ya. Iya. Luar biasa sekali nih. Gini nih dok, sering nih tetangganya Intan juga bisik-bisik itu loh kenanya stroke itu di kamar mandi. Memangnya ada apa nih dok dengan kamar mandi dan kejadian stroke nih dok? Iya, itu juga sebenarnya secara kebetulan. Jadi pasien itu biasanya yang datang saat kami tanya mengalami stroke di kamar mandi, biasanya ditemukan tidak sadar. Nah, sebenarnya bukan kamar mandinya nih yang ada penunggunya ya, tapi memang kejadiannya paling banyak di pagi hari. Karena di pagi hari itu mungkin tekanan darahnya masih belum stabil antara jantung dan otak, sehingga sumbatan di sana sering terjadi dan menyebabkan pasien jatuh pingsan, misalnya bangun pagi langsung ke kamar mandi, jadi langsung kejadian di kamar mandi. Jadi bukan kamar mandinya pemirsa yang horor, tapi memang pas ketepaan ya, dari ketepatan dia datang ke kamar mandi gitu ya dok ya. Luar biasa sekali nih. Sebenarnya kalau orang yang udah pernah kena stroke itu dok, apakah bisa nih suatu hari nanti dia bakal stroke lagi? Oh bisa, jadi selalu saya jelaskan kepada pasien yang periksa kepada saya itu, walaupun Bapak Ibu sudah terkena stroke, itu bukan berarti Bapak Ibu aman dan bebas dari serangan stroke sebelumnya. Tapi serangan stroke ini merupakan penanda bahwa Bapak Ibu ke depan itu harus lebih jaga diri. Jadi risiko kekambuhan itu masih tinggi dan sering terjadi. Sering saya temukan pada beberapa kasus itu biasanya mengalami serangan stroke lebih dari 2 kali. Bahkan saya pernah menemukan sampai 10 kali pada beberapa kasus dengan autoimun. Jadi pasien itu sering kali terjadi stroke. Gitu. Luar biasa sekali. Jadi harus hati-hati juga nih pemirsa, bukan kok udah kena stroke sekarang mendatang nggak akan stroke lagi juga enggak gitu ya. Jadi tetap harus waspada, jangan sampai ada serangan stroke kedua gitu ya dokter ya. Benar. Gini dok, yang mungkin jadi pertanyaan teman-teman yang juga mungkin ada nih orang tuanya stroke gitu. Apakah mungkin akan bisa nurun nih dok ke anak cucunya juga gitu dok? Iya. Risiko untuk diturunkan sebenarnya ada ya. Jadi orang tua atau kakek neneknya yang punya riwayat stroke biasanya risiko diturunkan itu selalu ada, dan banyak juga yang seperti itu kita gali bahwa memiliki keturunan dengan stroke. Nah itu tinggal bagaimana nanti seorang anak atau cucunya nanti bagaimana dia menjaga diri supaya tidak terkena stroke ya. Sebenarnya yang di sini yang saya tekankan bagaimana kita ini menjaga supaya tidak jatuh ke kondisi stroke. Misalnya udah usia yang 40 tahun ke atas, itu biasanya ke rumah sakit bertemu dokter, enggak apa-apa, enggak usah menunggu gejala stroke-nya muncul. Jadi untuk konsultasi apa yang baik dilakukan, apa yang baik untuk dikonsumsi, mungkin kita perlu studi atau ronsen CT scan kepala, itu juga perlu kita pertimbangkan supaya nanti tidak kejadian baru kita ketemu di IGD kan, itu juga tidak lebih cocok ya suasananya. Gitu ya, dok, ya. Lebih baik kita ketemunya waktu konsultasi awal gitu ya dok. Dan itu pemirsa jangan lupa untuk selalu periksa kesehatan Anda, apalagi tentang saraf nih ya dok, yang udah diketahui ada riwayat stroke di ayah, ibunya atau kakek neneknya, langsung aja konsultasi ke dokter Yuda
dan di RSUD Campur Campur Darat gitu ya dok ya. Luar biasa sekali. Nih dok, kemarin itu Intan dibisikin nih dok sama tetangganya Intan lagi nih ceritanya. Dia tuh bisik-bisik itu waktu si A tak jenguk, katanya dia itu mengalami nangis, sering nangis, ditanya apa sedikit nangis. Sebenarnya apa sih dok hubungannya stroke sama menangis? Apakah semua pasien stroke itu selalu menangis gitu dok? Iya. Jadi mungkin itu kebetulan ya. Jadi beberapa area dari otak memang dia mengatur emosi, mengatur empati. Jadi sehingga pada saat dia terkena stroke, dia mungkin emosinya lebih labil daripada orang yang sehat. Itu juga sebenarnya salah satu gambaran dari stroke juga. Jadi stroke tidak harus mengenai wajah yang lumpuh separuh atau badan yang lumpuh separuh, tapi juga bisa mempengaruhi dari emosi seseorang. Tergantung di mana letak otak yang terkena stroke itu sendiri. Jadi karena emosinya ya dia lebih sensitif gitu ya dok ya. Luar biasa sekali. Nih dok, untuk teman-temannya Intan, untuk tetangga-tetangganya Intan nih yang biar mereka juga terjaga juga dari stroke ini, pesannya dokter Yuda apa nih? Ya, jadi mungkin sedikit pesan dari saya, kalau sudah memasuki usia yang rawan ya, misalnya 35 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, saya sarankan untuk rutin check up kesehatan. Ya, bisa baik kolesterol, asam urat, lalu juga apabila mungkin keluarganya dari white stroke, saya sarankan nanti untuk dilakukan CT scan kepala atau CT angiografi. Nah, itu semua saya sarankan untuk mencegah Bapak Ibu semua dari resiko stroke ke kemudian hari. Jadi lebih baik kita mencegah daripada nanti mengobati, karena nanti mengobati prosesnya akan lebih panjang. Tidak bisa serta-merta langsung jalan, jadi butuh waktu berapa bulan hingga tahunan nanti seperti itu. Luar biasa sekali. Jadi adalah untuk cek, dan ceknya ada di RSUD Campur Darat. Bisa ya dok ya di RSUD Campur Darat? Bisa. Jadi jangan lupa untuk lebih deteksi awal gitu ya. Baik dokter, menarik sekali ya obrolan kita pada hari ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sapa Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Sapa Pagi. Kita masih membahas tentang kesehatan syaraf, tentunya bersama dokter kita, Dokter Yuda Baskara dari RSUD Campur Darat. Menarik sekali ya dokter ya, tadi kita udah membahas tentang stroke nih Pak. Nanti bakalan Intan sampaikan langsung nih ke teman-temannya Intan, tetangganya Intan, kalau stroke itu ternyata harus dideteksi dini dan harus segera diperiksakan kalau misalnya ada riwayat itu keluarga. Ya dok, keluarga ya gitu. Luar biasa sekali. Nih dok, kita lanjut ya dok ya. Tadi kan kita udah bahas stroke nih. Kemarin itu tetangganya Intan tuh juga bisik-bisik nih. Katanya tuh tetangganya Intan yang satunya lagi nih dok ya ceritanya. Dia lagi terkena saraf kejepit ya. Memang udah tua ya kalau bahasa Jawanya apa ya? Sepuh ya dok ya. Nah, sebenarnya tuh saraf terjepit itu apa sih dok? Sarafnya terjepit gitu ya? Iya, jadi gini, saraf kejepit itu kejadian juga banyak, sering saya temui juga di poli ataupun di rawat inap. Apa sih yang dimaksud saraf kejepit? Jadi saraf kejepit itu dia terjepit dari bantalan atau penahan dari tulang belakang itu sendiri. Jadi karena seperti yang disampaikan Mbak Intan tadi, karena faktor usia, beberapa pasien memang kondisi dari tulang belakangnya sangat rapuh, sehingga sering bergeser. Nah, di sekitar tulang belakang itu muncullah saraf, ada saraf ya, ada saraf yang berjalan ke kaki, sehingga dia kalau terjepit nyerinya di kaki, mungkin dari punggung sampai ke kaki itu sakit semua. Gitu. Biasa sekali, nyeri sekali ya. Itu iya, pasti. Betul. Jadi beberapa pasien biasanya mengeluhkan itu gejalanya rasanya panas atau rasa terbakar seperti kesetrum, seperti ditusuk jarum. Nah, itu sangat khas. Itu rasa nyeri sangat khas dari saraf terjepit.
Sebenarnya kalau orang yang udah kena saraf terjepit itu apa dok dampaknya buat dia itu kalau sarafnya terjepit gitu? Ya, jadi kalau saya menggambarkan ya, saraf itu seperti kabel ya. Kalau dia yang paling luar terkena, dia biasanya akan mengalami rasa yang tidak nyaman. Mungkin rasa tebal, kesemutan, mati rasa seperti itu. Tapi kalau nanti terjepitannya bertambah parah dan masuk ke dalam saraf atau dalam bagian saraf yang paling inti ya, biasanya itu bisa membuat kelumpuhan ya. Kelumpuhan pada kaki ataupun kalau terjepit di leher biasa kelumpuhan di tangan, itu juga banyak kasus seperti itu. Berarti sebenarnya kasus saraf terjepit itu bisa terjadi di seluruh tubuh ya dok, yang enggak yang harus selalu di tulang belakang ya dok? Iya, ya kemungkinan karena paling banyak di tulang belakang ya, jadi paling banyak itu terjadi di kaki, di tulang belakang area atas dari punggung ya, yang punggung bawah, yang kedua di leher. Ya. Berarti area belakang kepala ke belakang gitu ya dok, luar biasa sekali. Dampaknya apa nih dok kalau misalnya dia udah sarafnya terjepit itu tadi? Ya, jadi kalau memang sudah terlambat ya untuk diperiksakan, itu memang regenerasi sarafnya itu sangat lambat. Jadi mungkin untuk kembali itu butuh waktu yang cukup lama. Biasanya saya bantu dengan obat-obatan tertentu untuk mengurangi gejala ya. Seperti nyerinya kita kasih obat nyeri, rasa kesemutannya kita obati juga. Jadi nanti saya harapkan kalau memang Bapak Ibu mengalami gejala segera diperiksakan, jangan menunggu baru lumpuh tidak bisa jalan dibawa ke rumah sakit, itu juga terlambat. Jadi begitu ya pemirsa ya. Nah dokter, sebenarnya ini kok bisa ada kejadian saraf kejepit ini karena apa dok? Mungkin kan pemirsa di rumah juga penasaran, wah aku harus periksa nih, ada gejala gini gitu ya. Karena apa? Mungkin pemirsa bisa lebih waspada sebelumnya gitu ya dok ya. Jadi saraf kejepit ini paling banyak kejadiannya karena salah posisi ya. Mungkin yang pertama salah posisi saat mengangkat barang ya. Bapak Ibu saya harapkan kalau mengangkat barang sekarang diperhatikan, jadi tidak boleh untuk membungkuk ya. Baiknya duduk dulu seperti mungkin sekalian saya contohkan di sini, barangnya nanti diambil, diangkat baru berdiri ya. Jadi tidak membebani tulang belakang bagian bawah. Nanti kalau situ sudah terjadi dalam kurun waktu yang lama akan muncul saraf kejepit karena salah dalam posisi sehari-hari, baik itu mengangkat barang atau yang lain. Luar biasa sekali. Jadi kita itu harus memperhatikan posisi ya teman-teman, harus apa istilahnya? Ergonomis gitu betul. ya. Luar biasa sekali. Biar tidak terjadi saraf kejepit itu. Bisa sembuh nggak sih dok? Ya, sebenarnya kalau bisa sembuh tergantung. Jadi kapan sakitnya itu dibawa ke dokter. Kalau sudah memang sudah lama ya, seperti beberapa kasus itu bahkan beberapa otot di kaki itu sampai mengecil, lebih besar salah satu sisi, satunya lebih kecil, itu tingkat kembalinya bisa lebih lama. Ya. Ada beberapa kasus juga kalau saraf jepitannya cukup parah, itu juga kita pertimbangkan untuk tindakan operatif. Ya. Jadi memang harus dibebaskan itu jepitannya, karena obat-obatan hanya mengurangi rasa nyeri nantinya. Luar biasa sekali. Berarti memang harus waspada sekali ya pemirsa dengan saraf kejepit ini. Harus benar-benar aware nih sama posisi kita saat ngangkat barang gitu ya. Karena kalau udah sarafnya terjepit itu bisa resiko untuk kita operasi juga gitu ya dok ya. Nah untuk biar nggak kejepit nih dok, gimana caranya? Oke, yang pertama tadi saya sarankan dalam mengangkat barang atau beban diperhatikan posisi yang ergonomis. Yang kedua, dijaga ini berat badannya, tidak boleh berat badan berlebihan ya, karena di tulang punggung bagian bawah ini dia di situ berkumpul seluruh beban tubuh kita lalu dibagi ke kaki. Nah, kalau bebannya terlalu berat membebani tulang belakang dan bisa menjepit saraf di sekitarnya ya. Lalu dijaga jangan sampai mungkin terbentur atau trauma ya. Jangan sampai jatuh dalam posisi terduduk, itu juga kejadiannya cukup banyak. Pasien juga saraf kejepit karena trauma atau jatuh, itu juga sangat banyak ya. Jadi harus hati-hati ya, jangan sampai kita itu waktu beraktivitas sampai jatuh dan akhirnya kena saraf itu hingga mengakibatkan sarafnya itu terjepit gitu ya dok ya. Luar biasa sekali. Dan tadi yang mau Intan notice itu loh dok, harus menjaga berat badan ya dok ya, jangan sampai obesitas. Baik dok.
kita harus menjaga berat badan ya pemirsa. Jangan sampai berat badan kita itu karena kelebihan hingga akhirnya memperberat itunya dok ya, sarafnya. Akhirnya resiko saraf kejepit. Luar biasa sekali dokter. Nih dok, kita lanjutkan lagi ya dok ya. Tadi kan kita udah bahas tentang stroke, udah ada kiat-kiat biar nggak stroke juga, ada kiat-kiat juga buat biar nggak kena saraf kejepit. Nah sebenarnya nih dok ya, untuk saraf kejepit sendiri nih mungkin karena letaknya di punggung ya dok ya. Rata-rata kalau orang-orang di Jawa sini lah ya, kalau ada keluhan sama punggung itu biasanya dipijit gitu dok. Kalau dari seorang dokter saraf ini gimana dok? Untuk memijit area saraf yang belakang, bukan saraf di punggung ya? Punggung. Ya, jadi mungkin kalau Bapak Ibu sedang mengalami nyeri punggung, sebenarnya pijat itu tidak ada yang salah ya. Cuma saya sarankan untuk pijat itu jangan pada saat punggungnya sakit ya. Jadi harus diistirahatkan dulu, dikasih obat anti nyeri supaya tidak nyeri dan radang di sekitar otot atau saraf tersebut membaik, baru nanti dipijatkan. Kenapa sih tidak boleh langsung dipijat? Karena nanti kalau saat radang ditambah dengan tekanan dari pijatan itu bisa memperparah, sehingga nanti bukan tambah membaik atau sembuh, bisa tambah sakit. Ototnya juga bisa ikut sakit selain sarafnya kejepit seperti itu. Jadi diobati dulu, diistirahatkan dulu ototnya supaya bisa tidak nyeri ya, baru dilakukan pijat. Di bagian punggung yang nyeri itu tadi, luar biasa sekali. Jadi kita jangan malah pijatnya waktu sakit ya, jangan. Jadi kita periksa dulu kita periksa dulu, habis periksa ketemu dokter sarafnya, ada rasa rileks nih, agak rileks di punggung ya dok biasanya ya dok ya. Punggung, habis itu baru deh pijat untuk relaksasinya ya dok ya. Luar biasa sekali. Jadi boleh ya? Boleh ya, asal tidak boleh saat sakit. Sakit. Nah, itu ya pemirsa. Catatan buat kita bersama ya, jangan pijat bagian punggung kalau pas sakit gitu ya dok ya. Luar biasa sekali, udah dapet nih kiatnya untuk biar nggak saraf kejepit nih dok, dan biar tidak juga dari sakit stroke. Lanjut nih dokter, sakit saraf kan ada banyak ya dok ya. Tadi udah bahas stroke dan saraf kejepit, sekarang kita mau tanya-tanya tentang kejang nih dok. Sering nih ya, kejang kita denger ya pemirsa ya, kejang. Nah, sebenarnya kenapa kok orang itu bisa tiba-tiba kejang-kejang gitu? Apakah ada makhluk-makhluk gitu dok? Ya, mungkin jadi pemirsa di rumah juga penasaran nih dok. Jadi kejang itu cukup banyak ya kejadiannya, baik di orang tua maupun anak-anak ya. Anak-anak juga sering apabila dipicu demam dia bisa kejang. Nah, kenapa sih seseorang bisa mengalami kejang? Mungkin di sini saya bisa jelaskan bahwa di otak itu ada aliran listrik ya. Jadi kalau memang aliran listriknya di otak itu tidak seimbang, dia akan mencetuskan kejang. Kenapa aliran listrik di otak tidak seimbang? Sebenarnya banyak penyebabnya. Stroke pun juga bisa menyebabkan kejang. Gangguan elektrolit, beberapa elektrolit itu juga bisa mencetuskan kejang. Mungkin peningkatan gula darah atau kencing manis yang terlalu tinggi itu juga bisa meningkatkan resiko kejang. Demam pun juga bisa. Biasanya demam yang di atas suhu 39 atau 40 derajat. Jadi beberapa kondisi itu juga bisa menyebabkan kejang. Luar biasa sekali. Jadi salah ya pemirsa, persepsi kita tiba-tiba kejang karena ada makhluk halus di sekitar kita. Karena memang dari tubuh kita sendiri itu ada yang sedang bermasalah. Seperti kayak suhunya yang terlalu tinggi dan kekurangan cairan. Itu juga ya dok ya. Nah nih lanjut nih dok, sebenarnya kalau orang yang kena kejang itu tuh bisa sembuh nggak sih dok? Ya, jadi sebenarnya bisa sembuh ya. Jadi kalau memang penyebabnya tadi saya katakan mungkin gangguan elektrolit, dibawa ke rumah sakit, ketemu, kita cari sebabnya, kita perbaiki elektrolitnya, bisa kejangnya bisa hilang. Mungkin gulanya dinormalkan juga akan hilang ya. Beberapa kasus mungkin stroke perdarahan yang bisa menyebabkan kejang, setelah diobati stroke-nya dia bisa stabil, tidak ada kejang lagi. Atau mungkin seperti infeksi otak ya. Infeksi otak itu juga berisiko kejang di kemudian hari. Kalau dibiarkan infeksinya juga kejangnya juga akan berlanjut. Namun apabila diobati dengan tepat, kita cari sebabnya infeksi apa yang di sana terjadi, diobati, nanti kejangnya akan ikut hilang. Luar biasa sekali dok. Habis kita udah bahas tentang kejang juga ya nih dok ini.
Ternyata bisa diobati ya kalau kejang itu. Mantap sekali ya pemirsa. Pasti pemirsa juga ingin lebih tahu tentang penyakit-penyakit yang lainnya dan bagaimana pengobatannya. Nanti kita lanjutkan lagi ya dokter. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sapa Pagi.